Klasemen akhir grup C sempurna dengan raihan 9 angka oleh timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 2025. Media Malaysia PD sebut timnas Malaysia U17 ikut andil dalam keberhasilan timnas Indonesia U17 yang lolos ke Piala Dunia U17. Begini komentar kagum Nova Arianto setelah timnas Indonesia U17 berhasil menyapu bersih dengan kemenangan di grup C Piala Asia U17 2025. Erick Thohir langsung beri pesan kepada para pemain timnas Indonesia U17 sebelum tampil di babak knockout Piala Asia U17 2025. Kekuatan fisik para pemain U17 kini menjadi perhatian setelah berhasil mencetak gol di menit-menit akhir pertandingan. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Media Malaysia itu Pala Tahu Bola kini menyebutkan bahwa timnas Malaysia U17 ikut andil atas kelolosan timnas Indonesia U17 ke Piala Dunia U17 2025, di mana Pala Tahu Bola mengatakan bahwa setelah kekalahan 1-5 dari timnas Malaysia di matchday pemungkas grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023 yang lalu, timnas Indonesia U17 berbenah setelah memenangkan 3 laga awal dan sangat yakin lolos ke Piala Asia U17 2023. Timnas Indonesia U17 kalah 1-5 dari Malaysia U17 di kualifikasi Piala Asia U17 2023. Setelah kekalahan itu, timnas Indonesia U17 rutin menggelar laga uji coba melawan negara di luar AFF sehingga lolos ke Piala Dunia U17 2025, tulis Pala Tahu Bola. Ya, saat itu menurut media tersebut, timnas Indonesia U17 asuhan Bima Sakti merasakan hasil negatif di saat mengarungi grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023. Di 3 laga awal, skuad Garuda Muda selalu meraih 3 poin, yaitu menang 14-0 atas Guam, menggilas Uni Emirat Arab 3-2 dan mempermalukan Palestina 2-0. Untuk lolos ke Piala Asia U17 2023, timnas Indonesia U17 saat itu hanya perlu hasil imbang di saat menantang Malaysia di matchday pemungkas grup B. Namun menurutnya, efek Bima Sakti memainkan pemain yang itu-itu saja di tengah jadwal yang padat, maka kondisi fisik Arkan Kakak dan kawan-kawan pun terkuras. Alhasil timnas Indonesia U17 kalah 1-5 dari timnas Malaysia U17. Kemudian kekalahan itu membuat timnas Indonesia U17 finish sebagai runner-up di klasemen akhir grup B dan gagal lolos ke Piala Asia U17 2023. Sementara timnas Malaysia U17 yang finish sebagai juara grup B diizinkan ambil bagian ke Piala Asia U17 2023. Setelah kegagalan itu, PSSI tidak mengganti jabatan pelatih timnas Indonesia U17 yang mana masih diisi oleh coach Bima Sakti. Saat itu Bima Sakti masih memimpin timnas Indonesia U17 di saat rontok di fase grup Piala Dunia U17 2023. Singkat kata, baru pada Februari 2024 PSSI menunjuk Nova Arianto sebagai pelatih timnas Indonesia U17. Di bawah tangan dingin Nova Arianto, timnas Indonesia U17 finish di posisi ketiga di Piala AFF U16 2024. Di kualifikasi Piala Asia U17 2025, timnas Indonesia U17 asuhan Nova Arianto juga tampil oke, di mana berturut-turut Goli dan kolega menang 1-0 atas Kuwait, menghajar Kepulauan Mariana Utara 10-0 dan bermain 0-0 dengan timnas Australia. Alhasil timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Asia U17 2025, dan benar saja timnas Indonesia U17 juga tampil menggila di Piala Asia U17 2025, di mana di 2 laga awal grup C, timnas Indonesia U17 menang 1-0 atas Korea Selatan dan menang atas timnas Yaman dengan skor akhir 4-1. Hasil itu sudah membuat timnas Indonesia U17 lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025 sebagai juara grup C. Keberhasilan lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025 ini juga membuat timnas Indonesia U17 ambil bagian di Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Lalu kemudian pertanyaannya, bagaimana dengan timnas Malaysia U17? Ya, jangankan ambil bagian di Piala Dunia U17 2025, di mana lolos ke Piala Asia U17 2025 saja timnas Malaysia U17 masih gagal untuk melakukannya. Timnas Indonesia U17 kini menunjukkan ketahanan fisik yang cukup bagus di ajang Piala Asia U17 2025. Hal itu bisa dilihat dari banyaknya gol yang dicetak oleh skuad Garuda Muda di menit-menit akhir pertandingan. Ya, timnas Indonesia U17 kini berada di grup C di persaingan Piala Asia U17 2025 ini, di mana lawan-lawan yang dihadapi timnas Indonesia tidaklah mudah, sebab ada Korea Selatan yang merupakan finalis di edisi 2023 yang lalu. Namun timnas Indonesia mampu mengalahkan Korea Selatan dengan skor akhir 1-0 di matchday pertama. Setelah itu timnas
timnas Indonesia mampu meraih kemenangan dengan skor akhir 4-1 atas timnas Yaman. Kemudian di laga terakhirnya, skuad tim Merah Putih menang 2-0 atas timnas Afghanistan. Ya, timnas Indonesia U17 diketahui finish sebagai juara grup C dengan meraih 9 poin. Pasukan Nova Arianto meraih hasil sempurna yang hanya mungkin terjadi lewat persiapan yang matang sebelum kompetisi digelar. Timnas Indonesia sendiri mampu mencetak 7 gol dari 3 laga di fase grup, di mana 7 gol itu masing-masing dicetak oleh Evandra, Alberto dan juga Zabi Goli. Ada fakta menarik di balik 7 gol timnas Indonesia, dan itu bukan soal nama-nama yang mencetaknya, di mana fakta menarik itu adalah tentang kapan waktu gol itu tercipta. Ya, tercatat ada 5 gol tim Merah Putih yang tercipta di 5 menit akhir waktu normal atau babak tambahan waktu, di mana mayoritas gol tersebut tercipta di menit-menit akhir pertandingan. Contoh saja seperti di saat melawan Korea Selatan, di mana gol timnas Indonesia tercipta di menit ke-90+2. Kemudian di duel melawan timnas Yaman, tim Merah Putih juga mencetak gol di menit 87 dan juga menit ke-89. Sementara di saat melawan timnas Afghanistan, skuad Garuda Muda mencetak gol di menit ke-90+4 dan juga 90+6, di mana gol tersebut lagi-lagi tercipta di menit-menit akhir laga. Satu hal yang menonjol dari timnas Indonesia U17 yaitu adalah persoalan kekuatan fisik para pemain. Ya, sejak periode persiapan, Nova Arianto memang memberikan penekanan kepada latihan fisik pemain, di mana pada sisi pemusatan latihan di Yogyakarta, Nova Arianto diketahui fokus melatih fisik anak asuhnya. Fokus kami di Yogyakarta ini pada 10 hari pertama fokus ke peningkatan fisik dasar pemain, termasuk meningkatkan massa otot pemain. Karena kita melihat bagaimana kita berada satu grup dengan Korea, Afghanistan dan juga Yaman. Yang saya lihat secara tim, secara main body sangat kuat, ucap Nova Arianto kala itu. Ya, para pemain timnas Indonesia U17 memang sempat viral di media sosial sebab ada sebuah foto yang beredar. Para pemain terlihat punya massa otot bagus. Selain berlatih di pusat kebugaran, latihan fisik tim Merah Putih juga dilakukan di lapangan. Klasemen akhir grup C Piala Asia U17 2025 kini akhirnya sudah diketahui. Ya, pada Jumat 11 April 2025 dini hari waktu Indonesia Barat, laga pemungkas grup C Piala Asia U17 2025 sudah digelar, di mana laga tersebut mempertemukan timnas Indonesia U17 kontra timnas Afghanistan U17 dan juga Korea Selatan U17 kontra timnas Yaman U17. Timnas Indonesia U17 yang melakukan rotasi pemain sejak awal laga kini akhirnya menang 2-0 atas timnas Afghanistan U17. 2 gol kemenangan itu dicetak oleh Alberto dan juga Goli di menit-menit akhir pertandingan selesai. Masuknya pemain-pemain andalan seperti Evandra dan Goli di babak kedua pun akhirnya mengubah permainan timnas Indonesia U17. Di laga lainnya, Korea Selatan U17 menang 1-0 atas timnas Yaman U17, di mana 1 gol tersebut diciptakan di menit ke-29. Hasil ini pun menempatkan skuad Garuda Muda sebagai juara grup C dengan 9 poin. Kemudian di posisi kedua ada timnas Korea Selatan U17 dengan 6 poin. Lanjut ke posisi ketiga ada timnas Yaman U17 yang mengemas 3 poin, serta timnas Afghanistan berada di posisi juru kunci dengan 1 poin. Berhubung finish di posisi pertama dan kedua, timnas Indonesia U17 dan timnas Korea Selatan U17 berhasil lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025, di mana hal itu sekaligus mengambil bagian di Piala Dunia U17 2025. Lantas, siapa calon lawan timnas Indonesia U17 di perempat final Piala Asia U17 2025 nanti? Ya, tentu ini menarik kita nantikan. Ya, berhubung finish sebagai juara grup C, timnas Indonesia U17 nantinya akan melawan runner up di grup D, di mana laga tersebut akan digelar pada Senin 14 April 2025. Speech Eleven memprediksi bahwa timnas Indonesia U17 akan menghadapi salah satu dari timnas Iran ataupun juga Tajikistan, sementara Korea Selatan akan bersua juara grup D. Speech Eleven memprediksi bahwa posisi juara grup D akan diamankan oleh Korea Utara. Alhasil Korea Selatan dan juga Korea Utara berpeluang bertemu di perempat final Piala Asia U17 2025 ini. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.